Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Secara sederhana, SEO merupakan strategi untuk meningkatkan peringkat suatu website di mesin pencari seperti Google agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet. Terdapat 5 jenis utama SEO, yaitu One-Page SEO, Off-Page SEO, Technical SEO, User Experience, dan juga konten. Simak video ini untuk penjelasan lebih lengkap. Nah, yang pertama yaitu One-Page SEO. One-Page SEO adalah upaya optimasi yang dilakukan di halaman website agar mesin pencari memahami isi dan topik dari konten yang kita buat. Contohnya, misalnya, kita menulis artikel di blog berjudul Cara Belajar Efektif untuk Mahasiswa. Kita menggunakan kata kunci seperti belajar efektif secara wajar, menambahkan subjudul seperti manajemen waktu dan strategi fokus belajar, serta menyertakan gambar yang relevan. Yang kedua, Off-Page SEO. Off-Page SEO adalah optimasi yang dilakukan di luar website dengan tujuan meningkatkan reputasi dan kepercayaan situs di mata mesin pencari. Contohnya, kita memiliki website yang menjual pakaian. Kemudian, teman kita menulis ulasan positif tentang produk tersebut di media sosial dan mencantumkan tautan menuju website kita. Semakin banyak orang membagikan atau merekomendasikan situs kita, maka Google akan menilai bahwa website tersebut memiliki reputasi yang baik. Kemudian yang ketiga, Technical SEO. Technical SEO berkaitan dengan aspek teknis dari website seperti kecepatan, keamanan, dan struktur halaman agar mudah diakses oleh mesin pencari. Contohnya, pernahkah kita membuat suatu situs yang memerlukan waktu yang lama untuk dimuat? Biasanya kita langsung menutupnya, bukan? Nah, apabila sebuah website cepat dibuka, tampilan rapi, serta menggunakan alamat HTTPS yang aman, berarti situs tersebut telah menerapkan Technical SEO dengan baik. Kemudian yang keempat, User Experience. User Experience berarti pengalaman pengguna saat mengakses website. Semakin nyaman pengguna saat menjelajahi situs, semakin besar kemungkinan mereka untuk kembali berkunjung. Contohnya, saat kita membuka situs kampus untuk mencari jadwal kuliah dan tampilan websitenya jelas, menunya mudah dipahami, serta informasi tersusun rapi, maka kita akan merasa nyaman. Sebaliknya, jika tampilan membingungkan dan banyak iklan mengganggu, kita akan malas membaca situs tersebut lagi. Kemudian yang kelima, konten. Konten adalah inti dari sebuah website. Semakin berkualitas dan relevan isi konten, maka semakin tinggi kemungkinan website tersebut muncul di hasil pencarian teratas. Contohnya, saat kita menulis artikel dengan judul Cara Mengatur Keuangan Mahasiswa Kos. Dalam artikel tersebut, kita memberikan tips yang realistis, seperti mencatat pengeluaran harian, dan menentukan batas belanja bulanan. Apabila konten tersebut bermanfaat dan banyak dibaca, Google akan menilai sebuah artikel itu relevan dan layak berada di peringkat paling atas. Nah, itulah tadi jenis-jenis SEO. Selanjutnya, kita masuk ke bagian proses dalam SEO. Yang pertama, riset kata kunci atau keyword research. Langkah pertama adalah mencari kata kunci yang paling sering digunakan oleh pengguna internet. Hal ini penting agar konten yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pencarian mereka. Contohnya, sebelum menulis artikel tentang kuliner, kita mencari tahu terlebih dahulu kata kunci yang populer. Misalnya, resep ayam geprek pedas dibanding resep ayam goreng biasa. Demikian peluang artikel kita muncul di hasil pencarian akan lebih besar. Kemudian, yang kedua, analisis kompetitor. Tahap ini bertujuan untuk mempelajari strategi yang digunakan oleh website pesaing.
agar kita dapat menciptakan konten yang lebih baik. Contohnya, kita menemukan blog lain dengan artikel 5 tips belajar efektif. Dari situ, kita dapat membuat versi yang lebih menarik seperti 10 tips belajar efektif bagi mahasiswa yang padat jadwal. Ini membuat konten kita lebih lengkap dan juga relevan. Kemudian, yang ketiga, optimasi on-page. Langkah ini dilakukan di dalam halaman website agar tampilannya sesuai dengan standar SEO. Contohnya, kita menambahkan kata kunci pada judul, menyusun paragraf secara rapi, serta memberikan deskripsi pada gambar. Hal ini membuat mesin pencari memahami isi konten secara lebih akurat. Yang keempat, optimasi off-page. Tahap ini berkaitan dengan promosi website di luar situs utama, misalnya melalui media sosial atau kerjasama dengan pihak lain. Contohnya, kita membagikan tautan atau artikel di akun Instagram atau LinkedIn agar lebih banyak orang mengetahui konten kita. Setiap tautan yang mengarah ke website kita dapat meningkatkan nilai SEO. Yang kelima, optimasi teknis atau technical SEO. Langkah ini memastikan website berjalan dengan baik secara teknis, cepat, aman, dan juga responsif di bagian perangkat. Contohnya, website toko online yang biasa dibuka dengan mudah dari ponsel dan tampilannya tetap rapi merupakan penerapan technical SEO. Jika website terlalu lambat, pengguna cenderung langsung keluar dan hal itu dapat menurunkan peringkat SEO. Yang keenam, monitoring dan analisis. Tahap ini bertujuan untuk memantau hasil penerapan SEO dan mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki. Contohnya, kita menggunakan Google Analytics untuk melihat artikel mana yang paling banyak dibaca. Jika artikel tips belajar efektif memiliki banyak pengunjung, kita bisa membuat konten lanjutan dengan topik serupa. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi SEO berdasarkan hasil analisis. Contohnya, jika artikel kita jarang dikunjungi, mungkin judulnya kurang menarik, kita dapat memperbaruinya menjadi lebih spesifik. Misalnya, dari cara menabung untuk mahasiswa menjadi 5 cara efektif menabung bagi mahasiswa kos. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai SEO dan proses dalam SEO. SEO adalah salah satu strategi penting dalam dunia digital saat ini. Melalui SEO, kita dapat membuat konten atau website lebih mudah ditemukan, lebih mudah dipercaya, dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Intinya, SEO tidak hanya tentang teknik, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami kebutuhan pengguna dan memberikan informasi yang relevan serta bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.